Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah Zahra'il Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab syarh Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain al-allamah asy-syaikh Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi rahimahullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih dapat bersua kembali di dalam rangka meneruskan kajian kita tentang kitab Uqudul Lujain yang menjelaskan hak-hak suami istri atau hak dan kewajiban suami istri. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas muqaddimah dari kitab ini. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke alinea selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du.
Adapun setelahnya ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami, yakni setelah mengucapkan basmalah wal hamdalah wassalatu wassalam, salawat ma'assalam, fahadhihi, maka adapun ini ay al-hadiratu fi dhihni, yakni sesuatu yang hadir di dalam benak pikiran musannif ketika musannif sebelum menulis kitab ini. Maka sesungguhnya apa yang tertera di dalam kitab ini sudah hadir, sudah ada di dalam benak pikiran musannif yang dititipkan Allah di dalam hatinya, kemudian beliau tuangkan ke dalam sebuah tulisan sehingga berwujud sebuah kitab yang beliau namakan Risalatun, sebuah kitab risalah. Yang dimaksud kitab risalah ai kitabun saghirun jiddan, adalah kitab yang sangat kecil sekali. Muhimmatun, yang penting. Rattabatuha, yang telah aku susun akan dia, akan risalah tersebut. Ai hadhihi maqsumatan, yakni kitab ini maqsumatan, dalam keadaan dibagi, ala arba'ati fusulin, atas 4 fasal, wa khatimatin, dan penutup. Beliau membagi kitab ini menjadi 4 fasal dan disudahi dengan khatimah, sebuah kesimpulan atau penutup. Wahya, dan adapun yang dimaksud dengan khatimah tersebut, ma tudkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsudi, yaitu sesuatu yang disebut untuk memberikan pengertian, li ifadati, untuk memberikan pengertian, ma yata'allaqu, pengertian sesuatu yang berkaitan bil maqsudi, dengan yang dikehendaki atau yang dituju. Wa kana dzalika ta'alluqu, dan adapun ta'alluq itu, keterkaitan itu, ta'alluqul lahiqi, adalah ta'alluq lahiq, artinya ketergantungan kalimah atau penjelasan yang mengikuti bisabiqi, dengan suatu kalimah yang mendahului. Artinya antara fasal yang satu dengan fasal yang berikutnya, dan juga khotimah atau penutup, itu berkaitan erat antara yang satu dengan yang berikutnya. Artinya fasal satu atau fasal pertama itu dijelaskan oleh pasal-pasal yang selanjutnya. Wa huwa ta'alluqu min haitsu takmil. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'alluq dari segi penyempurnaan. Artinya fasal yang kedua menyempurnakan penjelasan dari fasal yang pertama. Begitu juga fasal-fasal yang selanjutnya. Sehingga terakhirnya beliau mencantumkan khotimah atau sebuah kesimpulan. Wa ziyadati tawdih, maksud beliau adalah untuk menambahkan penjelasan. Artinya fasal yang kedua itu menjelaskan fasal pertama yang beliau jelaskan secara global atau secara ijmal.
Kemudian secara tafsili, secara terperinci beliau jelaskan pada pasal yang kedua, ketiga dan keempat yang kemudian disimpulkan pada khotimah atau sebuah penutup. Al-faslul awalu, adapun fasal yang pertama. Al-faslul awalu, adapun fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, di dalam menjelaskan hak-hak istri, al-wajibati ala zauji, yang wajib atas suami. Ini artinya kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Hak-hak seorang istri kepada seorang suami maksudnya adalah kewajiban dari seorang suami kepada seorang istri. Apakah hak-hak istri yang wajib ditegakkan atau dilaksanakan oleh suami? Wahya husnul usyrah, wahya husnul usyrati. Saya ulangi, wahya husnul usyrati dengan kasrohnya ain. Kalau saya baca dengan fathahnya ain, maknanya menjadi lain. Kalau misalnya saya membaca wahya husnul asyrah, asyrah artinya 10. Inilah problematika kita di dalam membaca kitab yang tidak ada harakatnya, karena hurufnya sama. Huruf pertama ain, huruf kedua shin, huruf ketiga ra, dan yang terakhir ta marbutah, sama. Kalau salah membaca maka salah maknanya. Kalau umpamanya saya membaca wahya husnul asyrah, jadi hak-hak istri yang wajib ditegakkan oleh seorang suami adalah husnul asyrah, misalnya saya baca, artinya 10 yang baik. 10 yang baik. Terus maksudnya apa? Di sini yang benar adalah dibaca dengan kasrohnya ain. Wahya husnul asyrati, artinya baiknya pergaulan. Artinya seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Kemudian kewajiban seorang suami kepada istri atau hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami adalah wa mu'natuz zaujati wa mahriha. Wa mu'natuz zaujati artinya memberikan nafkah kepada istri, wa mahriha dan maharnya atau mas kawinnya. Karena suami wajib memberikan mahar ketika menikahi istrinya. Mahar di sini bukan berarti kita sebagai seorang laki-laki atau seorang calon suami ketika memberikan mahar kepada calon istri kita atau istri kita, itu artinya kita membayar atau membeli, bukan. Mahar di sini tujuannya adalah untuk menghargai atau menghormati status seorang perempuan. Karena seorang perempuan itu adalah manusia yang sama dengan laki-laki, yang kedudukannya sama di mata hukum, yang kedudukan sama di dalam agama. Dalam artian suami mempunyai hak, istri pun juga mempunyai hak yang wajib ditegakkan. Kemudian berikutnya, hak-hak istri yang wajib atas suami adalah wal qismi. Itu pembagian waktu atau pembagian waktu bergilir kalau punya istri lebih dari satu. Itu kewajiban istri kepada kewajiban suami kepada istri atau hak-hak istri kepada suami yang
wajib ditegakkan oleh suami, yaitu pembagian waktu di dalam bergilir. Kalau seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka pembagian ini harus adil. Misalnya si A mempunyai 2 orang istri, 3 hari di istri yang pertama dan 3 hari di istri yang kedua. Kemudian selebihnya itu harus ada kerelaan dari kedua istri. Misalnya sang suami memilih bermalam selebihnya itu di istri yang pertama, harus ada izin dari istri yang atau harus ada kerelaan dari istri yang kedua. Begitu pula sebaliknya, misalnya sang suami menghendaki ingin selebihnya itu bermalam di istri yang kedua, harus atas kerelaan istri yang pertama. Itu yang dimaksud kalau mempunyai istri lebih dari satu. Kalau hanya satu, yang tidak ada kewajiban seorang suami membagi waktu di dalam rangka bergilir, tidak ada. Kalau satu, ya bermalam selamanya, dalam artian setiap malamnya bermalam dengan istrinya, tidak kepada yang lainnya, karena tidak mempunyai istri lebih dari satu. Kalau mempunyai istri lebih dari satu, baru seorang suami wajib membagi waktu di dalam rangka bergilir, memberikan giliran kepada istri-istrinya. Misalnya istrinya 3, harus dibagi 3 dalam seminggu itu. Kalau istrinya 4, ya dibagi 4. Kalau istrinya 5, tidak mungkin, karena dalam Islam tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4. Kalau 4 boleh. Wa ta'limiha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha. Dan kewajiban berikutnya yang wajib ditegakkan oleh suami kepada istrinya, atau hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami adalah mengajarnya ma tahtaju ilaihi, sesuatu yang dia butuhkan, ilahi, kepada pengajaran tersebut, min furudil ibadati, dari fardu-fardunya ibadah, wa sunaniha, dan sunah-sunahnya ibadah. Jadi tugasnya atau kewajiban seorang suami tidak hanya cukup memberikan nafkah lahir saja, tetapi juga wajib memberikan nafkah batin. Nafkah batin diantaranya adalah memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Jangan dikira gampang jadi suami itu. Seorang suami wajib memberikan pendidikan agama, baik yang berkaitan dengan fardu-fardunya ibadah maupun sunah-sunahnya ibadah. Walau ghaira muakkadatin, sekalipun sunah tersebut bukan sunah muakkadah. Walaupun sunnah tersebut bukan sunnah muakkadah, artinya walaupun sunnah tersebut bukan sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Sebagai contoh, yang termasuk sunnah muakkadah di antaranya adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu seorang suami itu wajib mengajarkan, jangankan fardu-fardu ibadah, sunnahnya pun seorang suami wajib mengajarkan kepada istrinya. Jadi istrinya wajib diberikan pendidikan atau pengajaran tentang sunnah-sunnahnya ibadah, selain kewajiban mengajarkan kepada istri fardu-fardunya ibadah. Wa mimma yata'allaqu bil haidhi. Nah, ini yang berat ini. Dan juga wajib mengajarkan kepada istrinya dari sesuatu yang berhubungan dengan haid.
Kalau misalnya kita menikahi seorang non muslim, kemudian kita ajak masuk Islam, otomatis karena dia ketika masih belum masuk Islam itu belum mengerti atau belum paham tentang ajaran-ajaran di dalam agama Islam, terutama dalam perkara haid. Masalah haid ini tidak hanya difahami atau tidak hanya diketahui oleh wanita-wanita Islam saja, tetapi juga diketahui oleh wanita-wanita yang bukan Islam. Semua orang wanita, baik dia Islam maupun non-Islam, itu tahu istilah haid. Nah, kalau istilah di zaman sekarangnya menstruasi, mereka tuh semua tahu, walaupun dia bukan orang Islam, tahu. Tetapi hakikat dari haid itu mereka belum tentu tahu atau pasti tidak tahu, karena mereka dalam ajaran agama di luar Islam tidak ada ajaran tentang haid secara lengkap. Paling ya kalau keluar darah itu namanya datang bulan kalau menurut mereka. Maka bagi orang yang beragama, saya ambil contoh, bagi orang yang beragama Hindu misalnya, ketika seorang wanita haid atau menstruasi, mereka tidak dibolehkan ke pura, mereka tidak dibolehkan berbakti gitu loh kepada dewa-dewanya. Mereka misalnya kalau galungan, mereka tidak boleh ikut galungan karena mereka berhalangan. Ada aturan seperti itu. Tetapi kalau aturan secara syariat Islam itu lebih teliti, yang berkaitan erat dengan keabsahan ibadah. Misalnya haid itu minimal waktunya berapa? Waktu minimal sebuah darah yang keluar dari farji atau vaginanya perempuan itu bisa dihukumi haid, minimal waktunya adalah 24 jam. Kalau kurang dari itu bukan haid. Minimal 24 jam. Biasanya 6 atau 7 hari. Paling lama masa haid adalah, suami wajib loh tahu hukum haid ini. Maksimal masa haid adalah, masa maksimal haid berapa? 15 hari, 15 malam. Minimalnya masa haid adalah 24 jam. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, kemudian terputus dan tidak keluar lagi, itu bukan darah haid. Tapi bagi orang non-Islam tetap itu dikatakan haid, karena dalam agama mereka tidak ada aturan tentang haid secara komplit. Tidak ada. Yang paling komplit ajaran tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama itu adalah di dalam agama kita. Kalau dalam agama selain agama kita itu tidak ada aturan yang jelas, apalagi tentang haid. Kalau umpamanya ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka lebihnya itu bukan darah haid. Dan warna darah haid itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada 4 macam warna darah haid.
Darah yang terkuat, darah haid yang terkuat warnanya adalah hitam. Kemudian selanjutnya merah. Selanjutnya saya ulangi, macam-macam warna darah haid itu ada berapa tadi? Benar 4? Nah ini seorang suami wajib tahu loh. Ada 4 atau ada 5? Ini aja tidak diketahui ya. Macam-macam warna darah haid itu ada 4 atau 5? Ada 5. Kalau bilang ada 4, karena Anda tahu ya percaya aja. Ada 5 macam warna darah haid. Darah yang terkuat warnanya, darah warna haid yang terkuat warnanya hitam. Selanjutnya merah. Selanjutnya abu-abu. Abu-abu itu artinya antara merah dengan kuning. Kemudian yang keempat kuning. Yang kelima warna darah haid yang kelima. Kalau masih ada warna yang kelima ini belum bisa dikatakan suci. Karena warna darah haid itu ada 5. Yang kelima warnanya tidak ada yang tahu ini. Bagaimana Sauki? Warna darah haid yang kelima warnanya adalah berarti kalau kita tidak tahu berarti kita telah meninggalkan kewajiban kita terhadap istri kita yang wajib kita ketahui. Berarti kita kalau meninggalkan kewajiban berarti ya berdosa. Kalau seumpamanya istri kita masih mengeluarkan darah dengan warna yang kelima ini, kemudian dia mandi janabah, mandi junub, maka mandinya itu tidak sah, bahkan haram. Bahkan haram karena ta'alub, karena tala'ub itu mempermainkan, bermain-main atau mempermainkan ibadah. Itu namanya tala'ubul ibadah, bermain-main atau mempermainkan ibadah. Ya, misalnya orang haid berpuasa, itu haram hukumnya. Ketika darah yang kelima ini belum hilang dari farjinya seorang wanita, kemudian dia mandi dan berpuasa, mandinya haram, puasanya haram, maka yang salah siapa? Selain istri juga suaminya, karena suaminya wajib mengajarinya tentang perkara haid. Nah, umpamanya setelah dia belum tuntas atau belum bersih dari warna darah yang kelima ini, dia mandi, kemudian kita kumpuli, mandinya haram, berkumpulnya haram. Kemudian kalau jadi anak, ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan heran banyak orang tua yang orang tuanya baik, ahli ibadah, kemudian punya anaknya malah dablek. Anaknya malah dablek. Ya mungkin saja darah haidnya atau haidnya belum suci, kemudian dikumpuli sama suaminya, kemudian jadilah benih seorang anak, kemudian jadi anak dan kemudian lahir ke muka bumi. Maka jangan heran kalau ada antara sifat-sifat kedua orang tuanya dengan anaknya jauh sekali perbedaannya. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang baik, tetapi anaknya malah sebaliknya. Nah, ini jangan dianggap gampang ini. Syukur-syukur kalau kita punya istri orang sudah mengerti tentang ini.
Misalnya dia pernah belajar, pernah mondok, walaupun tidak pernah mondok tapi pernah belajar dan dia faham. Ini malah meringankan beban suami karena mendapatkan istri yang sudah siap, sudah faham tentang masalah-masalah agama. Warna yang kelima adalah ada yang tahu ya? Warna yang kelima adalah keruh. Keruh itu adanya warna antara kuning dengan putih. Masih ada tidak putih bersih gitu. Seandainya kapas yang putih bersih itu diambil, kemudian dimasukkan ke farji atau vaginanya perempuan sampai sampai tempat yang terdalam. Kalau misalnya seorang perempuan itu jongkok, itu kan kemaluannya kan terbuka. Nah, ketika yang terbuka yang kelihatan dari luar itu tuh wajib dibasuh ketika perempuan itu mandi janabah. Wajib itu. Jangan hanya berdiri. Kalau berdiri kan merapat dia. Kemudian ini yang kena yang luar aja, yang ketika dia jongkok terbuka begini, ini enggak kena, ini enggak sah mandinya tuh. Nah, kalau seorang suami tidak faham tentang ini, kemudian punya istri juga tidak faham, risikonya berat. Risikonya sangat berat. Ketika seorang wanita mandi janabah, itu wajib membasuh sesuatu yang kelihatan dari luar. Kalau farjinya, dia wajib jongkok. Ketika perempuan itu jongkok pasti ininya terbuka ini, otomatis terbuka, akan kelihatan. Istilah kedokterannya itu klitorisnya akan kelihatan. Klitoris kalau orang Balinya bilang apa ya? Titik akan kelihatan. Itu wajib dibasuh, wajib kena air itu ketika mandi janabah. Kalau tidak, maka tidak sah mandinya. Kalau mandinya tidak sah, ketika dia sholat juga sholatnya tidak sah. Ketika dia berpuasa, puasanya sah pun tidak. Kalau orang masih habis haid kemudian dia tidak mandi, sah tidak puasanya? Misalnya seorang perempuan itu putus atau selesai masa haidnya sebelum imsak, 5 menit sebelum imsak, karena dia tidak sempat mandi, masuklah waktu subuh atau masuklah waktu terbit fajar atau waktu subuh. Nah, waktu subuh ini kan sudah waktu yang orang tidak boleh makan, minum dan segala sesuatu yang batalkan puasa. Nah, apakah sah enggak puasanya seorang perempuan yang belum mandi kemudian masuk waktu subuh kemudian dia berpuasa? Sah atau enggak? Sah, puasanya sah. Karena puasa itu tidak diwajibkan seorang wanita yang habis haid itu mandi, tidak diwajibkan. Yang diwajibkan kalau dia melakukan ibadah selain puasa. Misalnya dia melakukan ibadah sholat, kemudian ibadah tawaf kalau dia berhaji atau berumroh, itu wajib suci dan mandi. Wajib terputus dari haid kemudian mandi. Kalau puasa tetap wajib dia berpuasa, tetapi kalau dia salat subuh sebelum mandi setelah dia putus dari masa haid, maka tidak sah solatnya. Kalau untuk solat subuh dia wajib mandi dulu baru solat subuh. Tapi kalau puasanya tetap sah walaupun dia belum mandi, karena tidak ada pengaruhnya.
puasa dengan mandi atau belum mandinya seorang wanita yang ketika selesai masa haidnya. Jadi warna darah haid itu ada 5. Yang terkuat dari yang pertama yaitu warna hitam. Ini yang terkuat. Umumnya wanita pertama kali mengeluarkan darah haid itu warnanya hitam. Orang wanita yang mengalami haid pertama itu biasa disebut dengan mu'tadah. Mu'tadah ini ada 2. Ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah itu artinya orang wanita yang baru pertama kali haid dan dia faham tentang sifat-sifat darah. Artinya dia pernah belajar sebelumnya. Mungkin sebelum dia akil balik, dia tuh belajar dengan serius sehingga dia faham tentang masalah haid. Kemudian dia haid pertama kali, itu namanya wanita mubtadaah. Saya ulangi, mubtadiah mumayyizah. Wanita yang pertama kali mengalami masa haid tetapi dan dia faham tentang haid itu. Dia tahu sifat-sifat darah. Dia tahu darah yang terkuat hitam, tahu dia. Yang berikutnya merah, tahu. Berikutnya kuning. Berikutnya abu-abu, berikutnya kuning, yang terakhir keruh, tahu dia. Syukur kalau kita punya istri seperti itu. Artinya sudah siap. Sudah siap. Kita tidak susah. Dalam artian meringankan beban suami. Ini masalah haid, kalau menurut saya permasalahan haid ini satu masalah, cuman sulit sekali. Karena perempuan tuh karakternya berbeda-beda. Karakter wanita ketika haid itu berbeda-beda. Ada yang keluar darah 1 bulan full, ada. Ketika dia keluar keluar darah 1 bulan full, jangan dianggap 1 bulan itu penuh darah haid. Karena ada batas maksimalnya, yaitu 15 hari 15 malam. Kalau selebihnya itu berarti istihadah. Saya lanjutkan sedikit. Wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bi ma'siyatin. Dan juga wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak maksiat. Artinya seorang istri itu wajib mentaati suami pada perkara yang bukan maksiat. Kalau perkara yang maksiat, istri tidak wajib mentaati suami. Misalnya ada suami yang mengajak istrinya berhubungan ketika masih haid. Jadi seorang istri wajib menolak. Wajib menolak. Tetapi maaf, ada di dalam kitab Kamus Fiqh yang disusun oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu saya baca, kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet, artinya libido seksnya suami sangat tinggi, kemudian dia ingin berhubungan seks, tetapi istrinya masih haid, masih menstruasi. Di dalam kitab Kamus Fiqh itu ada seorang ulama yang membolehkan daripada dia jatuh ke zina, tapi disertai dengan makruh. Boleh tapi makruh. Tetapi menurut kesepakatan jumhur ulama, mayoritas ulama, tidak boleh mengumpuli istri ketika istri itu masih haid dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan sangat ingin.
dan tidak bisa ditahan. Itu tidak boleh menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Tetapi dalam kitab kamus fik yang saya baca, yang disusun oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada seorang ulama yang membolehkan ketika seorang suami sangat menginginkan, mungkin suaminya libido seksnya tinggi, nafsu syahwatnya tinggi, tidak bisa diempat, tidak bisa ditahan, ketimbang dia jatuh ke perzinahan, maka di dalam kitab kamus fiqh itu dibolehkan suami menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, tapi disertai dengan makruh. Tapi ya sebagai kehati-hatian, ihtiyat kita, sebagai kehati-hatian di dalam masalah hukum, kita ikut pendapat jumhur ulama. Ada solusinya ketika seorang suami sangat menginginkan berhubungan dengan istrinya, tetapi istrinya masih haid, masih menstruasi. Ada solusinya. Kita boleh meminta tolong kepada istri kita, maaf ini masalah hukum. Masalah hukum itu halus, vulgar, tidak boleh ditutup-tutupi. Jangan dianggap ini porno. Karena saya pernah menjelaskan masalah haid di sekolahan, malah saya dituduh guru porno. Nah ini guru yang gak ngerti itu, atau kepala sekolahnya tidak ngerti masalah Islam. Kalau masalah hukum itu tidak boleh ditutup-tutupi, harus transparan, harus apa adanya. Kalau misalnya istrinya masih haid, sang suami ini sangat menginginkan, tidak bisa ditahan, bahkan dia sendiri khawatir kalau tidak dilayani dia akan jatuh ke zina. Maka solusi yang terbaik kalau menurut jumhur ulama adalah minta tolong kepada istrinya. Misalnya, maaf ini, dengan mengocok dengan tangannya istri. Jangan tangan kita sendiri. Kalau kita onani, itu menggunakan tangan sendiri. Itu haram hukumnya. Onani itu hukumnya haram. Bahkan diancam oleh Allah, Allah tidak akan melihatnya di yaumil qiyamah orang-orang yang suka onani. Artinya Allah tidak melihatnya, itu artinya Allah tidak akan merahmati orang-orang yang suka onani ketika masih hidupnya di dunia ini. Nah, kalau misalnya orang lain, istri, bukan orang lain ya, kalau istri yang menggitukan itu bukan onani hukumnya, itu boleh. Itu solusinya, boleh minta tolong istri, minta tolong istri kita sehingga kita mengalami klimaks. Kalau sudah klimaks kan sudah down nafsunya kan, langsung turun, nafsu syahwatnya turun langsung. Kalau sudah klimaks, artinya sampai orgasme, sampai keluar sperma, itu boleh. Tuan guru saya dulu di Lombok menjelaskan, itu boleh minta tolong istri aja. Jangan sampai kita tuh melakukan zina atau kita onani sendiri. Kalau kita onani sendiri haram. Misalnya kita buru-buru lari ke kamar mandi ngambil sabun, nah ini haram karena kita kocok sendiri. Tapi kalau istri yang ngocok, tidak apa-apa katanya tuan guru saya, tidak apa-apa, itu tidak dihukumi onani karena istri kita yang begitukan, tangan istri. Ya jangan pakai tangan kanan, ini tangan yang sangat dimuliakan, pakai tangan kirinya istri. Kalau istri yang baik dan ngerti pasti mau. Pasti dia mau. Dan syukur alhamdulillah, maaf ini ya, saya punya istri yang sangat baik, walaupun dia bukan anak pesantren. Dan dia dulu rajin ngaji di Langgar sama kiai, nama kiainya istri saya Mas'ud Nur Hashim. Itu yang katanya sering menjelaskan masalah hukum-hukum fikih di langgarnya, di musolanya. Ya kiai desa, kiai kecil. Tapi kiai walaupun kiai kecil kan yang dikaji itu kitab kuning.
Walaupun istri saya misalnya tidak pernah di pesantren, tapi seperti anak santri, karena pernah ngaji kitab kuning. Malah istri saya cerita pernah diajari nahu sorof katanya. Tapi istri saya bilang saya tidak ngerti apa-apa. Apa ini maksud huruf jar itu katanya? Ada majrur, ada mansub, ada marfu, saya tidak paham. Buat saya dengar aja katanya. Tapi kalau masalah fikih baru paham katanya. Jadi termasuk diantaranya itu yang dijelaskan tuan guru saya itu. Kalau dalam keadaan terpaksa daripada berzina atau daripada onani melakukan perbuatan haram, ya tidak bisa diempat, tidak bisa ditahan nafsu syahwatnya seorang suami, seorang laki-laki minta tolong istrinya, ayo dek minta tolong. Ini halal dan boleh, jangan dianggap haram ini, tabu. Tidak ada yang masalah yang tabu dalam masalah halal itu tidak ada perkara yang tabu, tidak ada perkara yang tabu. Jangan dianggap tabu, wah tabu ini, tidak. Masalah dalam perkara yang halal tidak ada perkara yang tabu. Boleh, halal, boleh. Ya, dan akan memuaskan kedua pihak. Istrinya puas karena bisa berbakti kepada suaminya. Suaminya pun puas karena dilayani dengan baik oleh istrinya. Kalau sama-sama pengertian dan tahu masalah agama, ini enaknya. Makanya anjuran Nabi ketika kita memilih calon istri itu, ini kecenderungan laki-laki terhadap wanita. Yang pertama memang lijamaliha, pasti laki-laki itu yang menjadi prioritas utama di dalam memilih istri adalah lijamaliha, adalah karena kecantikannya. Kemudian baru yang kedua limaliha, karena hartanya, karena dia seorang wanita yang kaya. Yang ketiga linasabiha, karena nasabnya, silsilah keturunannya. Dan yang keempat baru lidiniha, karena agamanya. Ini kecenderungan manusia nih. Kebanyakan manusia menomorsatukan agama di dalam memilih istri, menomorsatukan kecantikan. Maka Nabi mengatakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah, perhatikan, prioritaskan masalah agama, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalau kita punya istri cantik tapi tidak agamis, misalnya kita ya kayak tadi minta tolong seperti itu, wah masih ada-ada aja, nggak punya adab, nggak punya adat istiadat gitu. Ini kan kecewa sebagai suami, tidak akan bahagia. Jadi kecantikannya akan sirna. Wah, percuma ya saya punya istri cantik tapi tidak nurut, ya gitu akhirnya. Alangkah bahagianya kalau keempat-empatnya terpenuhi. Agamanya bagus, cantik, kaya, dari keturunan orang baik-baik. Misalnya keturunan raja, misalnya keturunan presiden, orangnya agamis, cantik, banyak uangnya, bahkan suami nggak boleh kerja. Mas nggak boleh kerja, yang aku sudah banyak uang, tinggal nikmati aja, enak. Ya, karena waktunya sudah cukup siang, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua faham dan diberikan manfaat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.